Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D Praktikum Kimia Bahan Alam dengan anggota Ismailia Kurnia Tiarawati, Ulil Munjidah, Anisha Alfanura, Tari Aprisya Putri, Endah Wahyu, dan Amelia akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai review artikel Pinostrobin. Di sini, judul dari artikel yang kami gunakan ada dua. Yang pertama yaitu Isolation and Synthesis of Pinosembrin and Pinostrobin from Artocarpus odoratismus, dan yang kedua yaitu isolasi dan aktivitas antikanker pinostrobin dari temu kunci atau Kampferia panduratorok terhadap fibrosarkoma mencit hasil induksi benzopiren. Untuk selanjutnya pendahuluan akan disampaikan oleh Ismailia. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Indonesia merupakan negara yang potensial dengan keanekaragaman hayati yang sangat besar. Saat ini potensi alam berupa tanaman herbal sebagai obat herbal berkembang pesat. Salah satu ekstrak tumbuhan yang banyak diteliti dan dimanfaatkan adalah Artocarpus odoratismus. Spesies Artocarpus digunakan sebagai obat tradisional untuk mengobati peradangan, malaria, demam, dan diabetes. Spesies Artocarpus kaya akan senyawa fenolik, termasuk flavonoid, stilbenoid, dan alil benzofuran. Studi fitokimia pada ekstrak akar Artocarpus odoratismus dilakukan dengan menggunakan berbagai kromatografi dan mengarah pada isolasi dua flavonoid yang terkenal, yaitu pinosembrin dan pinostrobin. Selain tanaman Artocarpus odoratismus, rimpang tanaman temu kunci, Kaempferia panduratarops, sebagai obat tradisional yang juga banyak digunakan sebagai obat batu kering, sariawan, kanker, dan penyakit usus besar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Bangkok, rimbang temu kunci yang diekstraksi dengan diethil ether menghasilkan senyawa flavonoid pinostrobin sekitar 20 gram atau 800 gram bubuk atau 2,5 N alpinetin hingga 1%. Senyawa pinostrobin aktif sebagai antioksidan. Pinostrobin adalah penginduksi flavonoid yang kuat dari enzim antioksidan dan kemoprotektif fase 2 mamalia. Pinostrombin yang diisolasi dari Polygonium lapatifolium nodosum dapat dengan cepat menembus sitoplasma ke inti sel yang dikultur dan memberikan respon apoptosis yang kuat dengan merangsang sel leukemia secara in vitro. Oleh karena itu, dapat dianggap sebagai kandidat yang baik untuk agen kemopreventif untuk leukemia. Selanjutnya yaitu metode. Pada artikel pertama, bahan yang digunakan untuk isolasi pinostrobin yaitu akar dari Artocarpus odoratismus. Bahan kemudian dibersihkan untuk selanjutnya akan dilakukan ekstraksi. Akar tadi sebanyak 722,14 gram diekstraksi dengan metode ekstraksi dingin selama 24 jam, kemudian diulang 3 kali menggunakan pelarut N-heksan, etil asetat, dan metanol. Penghilangan pelarut di bawah tekanan tereduksi, masing-masing akan menghasilkan ekstrak kasar heksan, etil asetat, dan metanol. Ekstrak kasar kemudian difraksinasi menggunakan silika gel vakum liquid chromatografi atau VLC dengan gradien bertahap. Sistem pelarut seperti heksana etil asetat metanol, dan metanol diikuti dengan kromatografi kolom untuk memberikan fraksi utama. Fraksi yang memiliki titik RF yang sama kemudian digabungkan dan dikromatografi ulang dalam sistem pelarut yang sesuai sampai diperoleh isolat murni. Akar dengan pelarut etil asetat yang memberikan flavonoid yang diketahui yaitu pinostrobin. Yang selanjutnya yaitu artikel kedua, bahan yang digunakan adalah serbuk rimpang temu kunci Kampferia panduratarops. Bahan kimia yang digunakan yaitu N-heksana, kemudian N-heksana PA, metanol PA, etanol PA, klorofom PA, etilasetit PA, dan aqueous. Kemudian ada juga silika gel dan 4 KLT aluminium dengan silika gel GF254. Kemudian dimetil sulfoksida dan larva udang. Kemudian ada formalin buffer 10% dan PBS. Nah, untuk alat yang digunakan ada HPLC dan PLC densitometer, kemudian ada spektrofotometer UV-Vis, ada juga spektrofotometer IR, kemudian spektrofotometer RMI proton dan karbon, serta spektrofotometer massa HP dan mikroskop cahaya, serta preparat dan objek gas. Kemudian untuk cara kerjanya, yang pertama isolasi 5-hidroksiflavonon pada rimpang temu kunci ditimbang 1000 gram serbuk rimpang temu kunci. Kemudian dilakukan perkolasi dengan pelarut N-heksana selama 24 jam. Perkolat yang ditampung diuapkan dengan rotary evaporator. Kemudian ekstrak N-heksana dibiarkan sampai timbul kristal amorf. Selanjutnya di kromatografi kolom vakum dengan pengembang N-heksana. Nah, hasil kromatografi kolom kemudian ditampung lalu diuapkan kembali dengan rotary evaporator sampai timbul kristal. Kristal disaring kemudian direkristalisasi dengan metanol sebanyak 3 kali. Dan yang ketiga yaitu kristal yang diperoleh berwarna putih mengkilat. Kristal yang diperoleh ini selanjutnya ditentukan titik lelehnya dengan DTA dan melting point aparatus Fisher dan John, dan diuji kemurniannya dengan KLT dengan beberapa elemen yang polaritasnya berbeda. Nah, KLT densitometer dengan beberapa panjang gelombang serta KCKT.
Kemudian dari hasil uji kemurnian ini, bila pinostrombin dapat dikatakan murni, selanjutnya diidentifikasi strukturnya dengan spektroskopi UV vis untuk melihat max dan pergeseran batu kromiknya. IR untuk menentukan gugus fungsinya, kemudian spektroskopi RMI proton dan karbon untuk menentukan tipe dan jumlah atom H dan C, serta spektroskopi massa untuk menentukan massa molekul relatif dari 5-hidroksi-7-metoksiflavanon atau pinostrombin. Selanjutnya hasil dan diskusi yang akan disampaikan oleh Fahri dan Ella. Baik, selanjutnya pembahasan hasil untuk artikel 1. Pada artikel pertama, ekstraksi dan pemisahan dari ekstrak akar Artocarpus odoratissimus menghasilkan senyawa flavonoid, yaitu pinostrobin. Senyawa pinostrobin diperoleh sebagai kristal tidak berwarna dengan titik leleh 100–102 derajat Celcius. Pada instrumen spektrum IR menunjukkan adanya regangan aromatik pada 3.467 cm, gugus karbonil ester pada 1.741 cm, serta gugus fungsi olefin pada 1.538 cm. NMR spektrum menunjukkan 16 sinyal karbon termasuk 1 metil, 1 metilen, 8 metin, dan 6 karbon kuartener. Di antara sinyal-sinyal ini, sinyal karbon gugus metoksi jelas ditentukan karena adanya pergeseran kimia 55,60. Reaksi arometil ether dengan aluminium triklorida menghasilkan pinostrobin sebagai produk. Selanjutnya, pada pembahasan artikel kedua, isolat yang diperoleh positif flavonoid, flavonon, yaitu bila larutan sampel dalam metanol ditambah dengan FeCl3, larutan menjadi berwarna merah, ditambah dengan HCl, pekat dan serbuk Mg, warna larutan menjadi merah muda, dan ditambah dengan NaOH 10%, larutan menjadi kuning muda. Identifikasi dengan spektroskopi IR. Diperoleh bilangan gelombang 3.437,46 cm yang menunjukkan adanya gugus OH dengan ikatan hidrogennya. Pada gelombang 3.600,31 cm menunjukkan adanya gugus CH dari aromatik. Pada gelombang 1.645,43 cm menunjukkan adanya gugus T rangkap O, keton yang menghalangi ikatan hidrogen dengan OH pada C5. Selanjutnya pada gelombang 1622,26 dan 1579,64 cm menunjukkan adanya gugus C rangkap C aromatik. Selanjutnya pada gelombang 3000 sampai 2800 dan 1450 sampai 1350 cm menunjukkan adanya rangkap CH menunjukkan adanya gugus CH metil dan metilen. Selanjutnya pada gelombang 1250 dan 1290 cm menunjukkan adanya gugus CO. Identifikasi dengan spektrofotometer UV vis diperoleh maksimal 287 nanometer pada pita 2 dan bahu 325 nanometer pada pita 1. Hal ini sesuai dengan literatur di mana flavonoid, bila dianalisis dengan spektrofotometer UV vis akan menunjukkan dua pita serapan, yaitu di antara 275 nanometer sampai 295 nanometer pada pita 2 dan bahu pada 300 sampai 330 nanometer. Hal ini menunjukkan bahwa pinostrobin merupakan flavonoid-flavonon yang mengandung OH pada C5. Kemudian spektroskopi RMI, yang dimana menghasilkan pergeseran kimia pada 3,75 ppm singlet, sedangkan untuk RMI, karbon menghasilkan pergeseran kimia pada 55,583 ppm, yang dimana dengan demikian dapat dikatakan dari hasil interpretasi spektrum RMI, proton dan karbon diperoleh atom H14 dan C16. Untuk spektroskopi massa diperoleh ion molekul dengan Me270 menunjukkan massa molekul relatif dari pinostrombin. Selanjutnya kesimpulan yang akan disampaikan oleh Amelia. Baik, untuk kesimpulannya adalah berdasarkan dari artikel 1, ekstrak senyawa pinostrobin berhasil disintesis dengan 2-hidroksi 4,6 dimetoksi asetofenon dan benzaldehida dengan menggunakan metode spektroskopi inframerah, spektroskopi resonansi magnetik nuklir atau NMR, kemudian kromatografi gas, spektroskopi massa atau GCMS. Berdasarkan dari artikel yang kedua, senyawa hasil pinostrobin atau 5-hidroksi-7-metoksiflavonon telah diidentifikasi dengan spektroskopi UV vis untuk melihat max dan pergeseran batokromiknya. IR untuk menentukan gugus fungsinya, kemudian spektroskopi RMI, proton dan karbon untuk menentukan tipe dan jumlah atom H dan C, serta spektroskopi massa untuk menentukan massa molekul relatif dari 5-hidroksi-7-metoksiflavonon atau pinostrombin. Demikian dapat disimpulkan bahwa ekstrak yang diisolasi dari akar tanaman Artocarpus odoratissimus dan rimpang tanaman temu kunci atau Kaempferia pendurata raps mengandung senyawa flavonoid yaitu pinostrombin yang telah dibuktikan dengan identifikasi menggunakan beberapa instrumen.
Demikian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.